Halo sobat, balik lagi di channel Haris Bahrudin. Kali ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana sih caranya menghasilkan ribuan dolar melalui HP Anda. Nah, di sini nanti saya akan ibaratnya mereview dan membagikan tips serta triks bagaimana sih caranya menghasilkan ribuan dolar hanya lewat HP Anda dengan melalui 5 situs freelancer ini, teman-teman. Nah, yang pertama nih, ada yang namanya situs Fiverr ya, atau juga ada platformnya juga di Android ya. Anda bisa mendownload juga. Seperti yang saya lakukan kali ini, saya mendownload aplikasi Fiverr namanya, teman-teman. Nah, sebelum saya lebih jauh ke sana, di sini saya menampilkan beberapa aplikasi, yaitu yang digunakan untuk bekerja freelance, teman-teman. Nah, di era pandemi COVID seperti ini, nah cocok buat teman-teman nih ya, yang di rumah mager ya kan, mager buka laptop, tinggal tiduran, buka HP, dapat duit begitu. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang nantinya saya rekomendasikan buat teman-teman ya. Situ ada Google Translate, ada yang namanya Meet buat conference ya kan, dan beberapa aplikasi lainnya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuka juga aplikasi browser ya, browser yang di dalamnya ada ada sebuah situs freelancer juga. Nah, di sini saya akan masuk dulu ke aplikasi Fiverr, teman-teman, sebelum kita merambah ke situs freelancer yang lain. Nah, di sini adalah tampilan home saya di halaman Fiverr, teman-teman. Ini baru saya buat beberapa hari ya kan, beberapa hari, kurang lebih seminggu kemarin, karena akun saya yang lama itu kebanet ya, teman-teman ya. Nah, ada beberapa pengalaman yang nantinya akan saya share juga di sini, teman-teman, kenapa akun saya kebanet ya kan. Nah, pertama kali ketika teman-teman memulai bekerja freelance, terutama di Fiverr, teman-teman. Nah, ini teman-teman perlu mendaftar terlebih dahulu. Yang perlu disiapkan apa saja sih? Nah, di sini nanti untuk pendaftarannya, teman-teman juga harus menyiapkan KTP ya, foto KTP, kemudian juga pokoknya foto ada pengenal, rekening bank ya kan, rekening bank, atau juga bisa menggunakan PayPal, teman-teman ya. Jadi contohnya teman-teman mempunyai rekening bank BNI, kemudian didaftarkan PayPal dulu email teman-teman sebelum mendaftar ke Fiverr ini. Nah, daftarkan dulu, kemudian baru bisa teman-teman itu melakukan ibaratnya earning nanti. Jadi sinkronasi antara email teman-teman yang ada PayPal-nya itu harus sama, tidak boleh beda email, nanti yang di dalam emailnya beda, tidak boleh, teman-teman. Dan juga saran saya buat teman-teman untuk yang baru memulai Fiverr ini, teman-teman juga harus sesuai ya namanya ya. Ini namanya harus sesuai dengan rekening teman-teman ya, dan nama yang ada di email teman-teman juga, supaya nanti untuk earningnya mudah. Nah, di sini saya tunjukkan salah satu klien saya yang baru beberapa hari, saya buat 1 hari, kemudian langsung ada yang mengorder, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya share. Kali ini saya akan mereview salah satu klien saya ya, teman-teman. Salah satu klien saya, ini Angelin namanya ya. Namanya Angelin. Nih, sepertinya si wanita dari akunnya, tapi tidak ada fotonya. Nah, ini dia bertanya kepada saya ya. Sebenarnya teman-teman kalau ada yang mengajak diskusi di situ, langsung dijawab. Nah, bagaimana caranya kalau saya tidak pintar bahasa Inggris nih?
Saya pun demikian teman-teman. Jadi saya memakai aplikasi yang saya tampilkan di awal tadi, ada Meet dan Google Translate ya. Aplikasi itu wajib ada di HP teman-teman ketika teman-teman memulai freelancer dengan kemampuan berbahasa yang kurang begitu. Nah, di sini dia mengajak saya untuk berdiskusi dan saya memperkenalkan diri saya dengan orderan yang dia minta ya kan. Orderan yang dia minta bagaimana sih, suruh menerangkan dia biar paham. Nah, dia juga meminta demo ya dari software yang saya jual. Jadi demonya itu berupa video ya teman-teman, saya kirim ke dia. Seterusnya di sini dia masih penasaran apa saja sih yang ada di dalam software ini, intinya begitu dalam chat ini. Nah, dia masih penasaran, kemudian saya jelaskan. Nah, buat teman-teman yang ibaratnya ada yang ngirim pesan ke teman-teman begitu ya, salah satu orang kirim pesan, nah itu sangat berharga sekali teman-teman buat teman-teman yang baru memulai freelance ya, terutama di Fiverr ini. Jadi sangat berharga sekali teman-teman jaga attitude ya, attitude untuk berjual beli ya kan, melayani pelanggan kemudian dia jawab dengan sopan begitu, dia senang teman-teman, senang dan penasaran. Nah, contohnya seperti ini, dia interest banget ya, penasaran dan tertarik sekali dengan software-software yang saya jual di situ. Nah, kemudian dia juga mengajukan penawaran begitu. Bagaimana kalau saya mau beli semuanya begitu? Apakah ada harga khusus? Saya menawarkan akan ada harga khusus jika Anda membeli semuanya. Termasuk di sini kan saya menjual web ya kan, kemudian menjual konten marketing di dalamnya. Dia pengen dua itu, ya, web e-commerce dan konten marketing. Saya menawarkan berapa teman-teman? Di sini menawarkan pertama saya, bagaimana kalau $500 begitu. Wah, banyak banget ya. Jadi $500 itu sudah banyak banget. Tapi menurut dia, oh itu good deal, ya kan? Jadi kesepakatan yang bagus. Tapi budget saya tidak sampai segitu, begitu. Intinya seperti itu, teman-teman. Jadi budgetnya dia tidak sampai segitu, tapi dia senang dengan penawaran saya, teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman melakukan komunikasi yang baik ya kan, komunikasi bisnis yang baik di sini, teman-teman. Nah, dengan komunikasi yang baik maka bukan customer ya. Jadi orang yang bertanya bisa menjadi customer Anda dan bisa menjadi pelanggan Anda, teman-teman, setiap bulan. Nah, di sini juga saya mendapatkan satu pelanggan juga ya, yang intinya dia pengen setiap bulan terus begitu. Nah, saya hargai $25 teman-teman untuk memanajemen channelnya begitu, channel musik ya, musik YouTube gitu. Nah, setelah lama untuk berdiskusi, sekitar ini klien saya paling lama teman-teman, sekitar berapa hari ya, 3 hari. 3 hari dia chat-chat terus gini, belum ada kesepakatan. Terus dia menawarkan sendiri teman-teman, bagaimana kalau $45 saya dapat ini begitu. Dia yang meminta sendiri malah. Saya hitung kan, oh ya ternyata sudah masuk, dan juga oh ya tidak apa-apa, karena di situs jual beli Fiverr ini teman-teman akan kena potongan ya, potongan dari Fiverr-nya. Kalau $45 potongannya adalah $5, jadi cuma dapat $40, atau $25 potongannya $5 begitu, dapatnya $20. Jadi ada ketentuannya teman-teman. Nah, kalau biasanya untuk mengajukan penawaran, teman-teman bisa menekan tombol klik itu ya, yang ada tulisannya create an offer ya. Nah, itu untuk mengajukan penawaran, kemudian teman-teman bisa mengajukan penawaran di situ. Ya, kalau sudah deal, oke teman-teman ajukan, silahkan silahkan beli begitu, beli di penawaran saya. Nah, ini penawaran yang saya kasihkan ke dia, teman-teman. Nah, ada beberapa step yang perlu teman-teman kuasai di sini dalam berkomunikasi.
khususnya untuk mendapatkan pekerjaan ya, mendapatkan pekerjaan yang di request oleh si customer di sini. Oke, jadi setelah lama begitu, ya kan? Lama, habis itu deal nih teman-teman. Nah, setelah deal, kita mengerjakan projectnya itu sesuai dengan hari yang ditentukan. Nah, biasanya 3 hari, saya kasih waktu 3 hari dan paling cepat 1 hari begitu untuk software. Kalau mengirim saja 1 hari atau paling tidak 1-3 hari. Karena apa? Karena teman-teman di sana ada waktu hitungan mundur ketika teman-teman mengirimkan produk yang teman-teman kirim begitu tepat waktu atau lebih kurang daripada jadwal yang sudah ditentukan, maka teman-teman akan mendapatkan ibaratnya review positif di situ. Nanti saya tunjukkan di akhir video tentang macam-macam review positif. Itu terdapat di dashboard kita, dan pelanggan kita juga bisa melihat, atau orang yang mau meng-hire kita juga bisa melihat ya teman-teman. Nah, bisa lihat, oh ya ini track recordnya bagus nih orang gitu. Jadi orang akan langsung meng-hire kita. Begitu teman-teman. Nah, di sini biasanya saya tidak paham nih teman-teman dengan kata-kata yang dia ucapkan ya. Nah, di sini adalah fungsi dari aplikasi Google Translate ya teman-teman ya. Di aplikasi itu sangat bermanfaat sekali. Nah, nanti di selanjutnya ada klien saya yang berasal dari negara India ya. Nah, dari negara India dia tidak bisa bahasa Inggris teman-teman. Tidak bisa bahasa Inggris dan juga hanya bisa bahasa daerahnya, bahasa Hindi katanya seperti itu. Nah, bahasa Hindi, ya pusing nih. Nah, gimana caranya? Oke lah, pakai Google Translate begitu. Nah, jadi asalkan kalau teman-teman pakai Google Translate, itu bahasanya adalah bahasa baku yang teman-teman tulis. Ya, pakai bahasa baku Indonesia. Saya sedang melakukan ini contohnya. Nah, atau teman-teman menjelaskan projectnya tentang aplikasi web ya. Saya tentang aplikasi web di sini. Jadi biasanya saya menjelaskan tentang software yang saya jual begitu. Jadi software ini sudah menghasilkan beberapa akun yang sudah menjadi passive income buat saya begitu. Jadi biar dia tertarik, bagaimana harus ada buktinya dulu teman-teman. Teman-teman share buktinya ke kliennya seperti itu. Jadi biasanya ada yang minta foto, ada yang minta video. Coba saya minta linknya begitu kalau webnya. Dilihat sendiri orangnya. Oh ya benar, baru dia handle ya. Nah, keuntungan teman-teman menguasai komunikasi yang baik ya di dalam Fiverr ini, teman-teman akan mendapat banyak pelanggan teman-teman. Setiap orang yang kontak teman-teman, jadi setiap orang yang kontak ya itu akan bisa menjadi pelanggan teman-teman. Jadi harus dikelola secara baik. Nah, ini sudah setuju saya ajukan $45 ya. Kenapa saya mengulas untuk fokus ke chat dengan klien? Karena memang ini inti daripada freelancer teman-teman, yaitu manajemen komunikasi dalam bisnis. Di komunikasi yang baik, teman-teman bisa menjadikan orang yang bertanya menjadi customer teman-teman, dan menjadikan customer teman-teman menjadi pelanggan teman-teman. Jadi enak ya kan, di rumah begitu tiduran, itu tinggal megang-megang HP, masuk ke rekening PayPal teman-teman. Nah, ini. Tapi di sini tidak bisa langsung dicairkan ya teman-teman ya, harus mengendap dulu setelah berapa dolar begitu baru bisa dikirim ke PayPal. Dari PayPal bisa teman-teman transfer ke rekening teman-teman begitu. Jadi ada beberapa tahapannya.
Ya, kalau memulai, ya kan, memulai bagi orang yang belum bekerja atau kehilangan pekerjaannya begitu. Mungkin di era pandemi ini banyak yang di PHK begitu. Bisa teman-teman coba cara ini ya. Yang utamanya adalah teman-teman manajemen komunikasi dalam bisnis. Nah, ini sudah deal ya, sudah deal. Kemudian ada beberapa klien saya dalam kurang lebih waktu 5 hari saya punya 3 klien teman-teman dan 1 pelanggan. Di awal saya membuat akun begitu. Di pengalaman saya sebelumnya, sebelum saya terjun ke dunia freelancer ya, freelancer begitu. Nah, saya mencoba buat akun tapi tidak dengan email utama saya. Saya buat kesalahan di sana. Nah, kesalahan yang ada di Fiverr kemarin saya adalah mengubah gigs dengan traffic sudah hampir 1000-an teman-teman. Traffic impresi orang yang berkunjung ke gigs saya itu hampir 1000-an orang begitu. Jadi saya ganti judulnya supaya saya tidak repot untuk memposting software yang baru begitu. Dan ternyata itu melanggar daripada TOS Fiverr teman-teman. Akun saya langsung ke banned permanen. Aduh, padahal sudah ada uangnya di situ sekitar berapa ya? Saya mengecilkan $20. Kemudian ada potongan tinggal $16 di situ. Nah, tapi saya mengontak manajemen Fiverr di situ ya teman-teman. Ternyata bisa dikembalikan. Kembalikan dengan jangka waktu 30 hari. Nah, ini ketika teman-teman melihat update ya kan, update pada aplikasi teman-teman, gambarnya adalah seperti ini. Jadi di samping pesan itu ada update teman-teman. Jadi teman-teman ketika sudah selesai melakukan pekerjaan, update-nya itu muncul begitu. Contohnya adalah seperti ini. Saya sudah menyelesaikan pekerjaan tentang Play Traffic Management akun ya. Manajemen akun YouTube di sini. Nah, untuk original traffic dia sudah puas, kemudian dia minta lagi untuk meng-up-kan channel dia begitu. Meng-up-kan channel dia. Nah, di sini juga sering terjadi konflik teman-teman ya. Biasa antara customer dengan ini tidak sesuai, minta dirubah begitu ya kan. Dia sudah ada jatah revisinya tapi masih minta dirubah begitulah. Nah, di sini teman-teman bisa juga mengubah menjadi akun seller dan akun pembeli ya teman-teman. Akun penjual dan akun pembeli. Nah, seperti ini. Ini adalah akun seller ketika backgroundnya hitam seperti ini dan modenya hijau. Nah, di sini juga ada beberapa fitur ya. Nah, ini traffic teman-teman. Traffic teman-teman ketika melakukan transaksi dan itu transaksi komplit ya kan, komplit itu sudah selesai dan sudah masuk ke rekening teman-teman uangnya ya, seperti itu. Ini ada grafiknya juga ya, tiap hari ada grafiknya begitu. Ya, teman-teman juga bisa melihat di bawahnya itu sudah uang berapa dan respon rate-nya bagaimana, itu ada keterangannya semua teman-teman ya. Jadi sangat gampang aplikasi ini teman-teman gunakan di HP. Ini yang sudah saya selesaikan ya. Dan di sini sudah juga ada yang masih menunggu accepted atau persetujuan ya. Sudah saya kirim semua softwarenya tapi belum di accepted oleh pihak sana begitu. Nah, ketika teman-teman ada accepted, ketika sudah mengirim tapi belum ada balasan dari sana, jangka waktunya adalah 3 hari teman-teman. Jangka waktunya adalah 3 hari, itu akan di ACC otomatis oleh sistem Fiverr. Jadi sangat aman dan juga tidak perlu khawatir teman-teman sudah mengirim kok tidak dikirim uangnya begitu. Jangan khawatir. Di sini sudah ada sistem yang mengaturnya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini juga ada untuk teman-teman
mengambil job ya. Biasanya kan ada orang yang merequest, saya mau dibuatkan sebuah website dengan sekian ketentuan sekian begitu. Atau saya pengen di manajemen akun Instagram saya untuk 10.000 follower, kemudian dibuatkan konten seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada rentan waktu dan juga harganya $100 nih untuk pembuatan website biasanya. Nah, ini ada lagi $20 begitu. Nah, sini teman-teman bisa send offer ya. Jadi menawarkan penawarannya teman-teman dengan harga yang teman-teman sudah hitung begitu. Jadi tips dan triknya di sini bagaimana buat teman-teman itu di Fiverr mendapatkan pekerjaan dengan orang yang merequest itu sesuai. Nah, usahakan teman-teman yang pertama adalah harga teman-teman di bawah harga pasar dulu. Ketika teman-teman mempunyai akun baru ya, harga teman-teman harus di bawah harga pasar. Nah, setelah satu orang masuk, ya kan, menjadi pelanggan teman-teman, barulah teman-teman mulai masuk ke harga normal di situ. Nah, supaya sudah ada review dulu daripada produk teman-teman untuk menarik customer ya, menarik customer bahwa yang dikerjakan teman-teman ini benar-benar real ya, benar-benar real dan kerjaannya bagus begitu. Jadi ada yang menilai begitu. Nah, yang terpenting kedua adalah itu selain manajemen komunikasi bisnis ya, kemudian teman-teman juga harus meningkatkan rating ya. Yang saya ajarkan tadi adalah meningkatkan rating daripada akun teman-teman ya. Nah, di sini juga saya coba mengajukan penawaran ya. Mengajukan penawaran. Nah, saya contohkan. Saya harganya tadi berapa? $100 atau berapa tadi? Dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ada yang $5 juga. $5 ketentuannya bisa teman-teman baca. Kalau sesuai, oke, bisa teman-teman ambil ya. Nah, kalau sudah oke, teman-teman bisa send offer. Nanti isi formulirnya di sana. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman dirasa cocok ya kan, dirasa cocok, nah, $100 ini sudah oke. Ya udah oke, $100. Berarti sudah teman-teman ambil ya. Nah, ini nanti untuk yang merequest project juga sesuai dengan skill dan keahlian teman-teman di sini. Waktu pertama mendaftar ya. Di sini teman-teman juga bisa share juga lewat media sosial. Nanti juga akan muncul trafficnya, berapa klik lewat media sosial dan juga berapa orang yang berkunjung lewat sana. Itu ada semua teman-teman. Nah, sini setelah sudah melakukan share post ya kan, share post, teman-teman bisa balik lagi kembali situ. Nah, ini adalah contoh gigs saya teman-teman, gigs ya. Kalau teman-teman nggak tahu, gigs adalah jualan teman-teman begitu, jualannya apa saja gitu. Itu yang dinamakan dengan gigs ya, di Fiverr ya teman-teman. Nah, di sini biasanya saya meng-share untuk tampilan pertama adalah video tutorial biasanya untuk aplikasi yang saya jual. Kemudian selanjutnya ada gambar yang menjelaskan tentang jasa saya, menjelaskan tentang jasa saya. Kemudian yang terakhir itu teman-teman bisa menyertakan PDF ya. PDF bentuknya adalah portofolio teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus buat portofolio di situ. Portofolio bisa menggunakan juga aplikasi Canva teman-teman ya. Nah, di sini saya juga menggunakan aplikasi Canva buat mengedit gambar, kemudian mengedit portofolio saya ya, dan membuat PDF dengan Canva semua.
Nah, kalau teman-teman ini belum punya track record pekerjaan ya, nah teman-teman bisa isikan di situ tentang apa ya, minat bakat teman-teman ya, dan tidak punya apa namanya track record pekerjaan, tapi teman-teman itu sudah membuat aplikasi apa, bisa teman-teman tuliskan di sana ya. Atau teman-teman itu di bidang agama, nah teman-teman bisa contohnya menulis artikel begitu. Nah, di sini adalah yang saya sebut 1000 project ya. 1000 project yaitu menulis artikel. Kenapa saya sebut 1000 project? Karena di situ bisa digunakan oleh macam-macam orang ya. Nah, teman-teman nanti ketika mendaftar, pilih saja konten artikel ya, atau artikel kreator, konten kreator, siapapun bisa membuat ya teman-teman ya. Membuat artikel seperti itu, sesuai jurusannya juga bisa sih. Jika teman-teman tidak bisa membuat web atau tidak bisa membuat sebuah aplikasi, teman-teman bisa menawarkan jasanya. Contohnya teman-teman fokus ke bidang manajemen, teman-teman nanti ada yang contohnya konsultan manajemen atau manajemen akun di situ. Beda ya. Selanjutnya di sini saya review dulu gig saya sebelum lanjut ke materi berikutnya. Di sini tentang gig saya biasanya share deskripsi, kemudian tanya jawab ya kan, lengkap teman-teman. Jadi saya mengambil 3 paket, nanti teman-teman akan ada di sana, paket basic, premium, dan seterusnya ya. Nah, di sini kalau paket basic harganya murah, dan yang paling sampai yang paling mahal begitu, dengan deskripsi yang berbeda-beda ya. Jadi untuk yang apa ya, belum punya apa yang dijual begitu di sini, teman-teman bisa menawarkan jasanya kok di sini. Jasa untuk konten kreator menulis saja begitu ya kan, atau jasa untuk menggambar juga bisa di sini teman-teman. Jadi pemikiran teman-teman contohnya apa ya, contohnya adalah menaikkan rating media sosial begitu contohnya, bisa juga. Nah, setelah teman-teman mempublish gigs ya, ini ada beberapa fitur lagi di Fiverr ya, yang bisa nanti teman-teman lihat secara menyeluruh. Nah, kalau belum tahu tentang Fiverr ya kan, di awal tadi belum saya jelaskan secara mendetail ya tentang situs Fiverr ya. Jadi situs Fiverr itu ada 2 pilihan. Yang pertama dapat teman-teman akses melalui APK, yang kedua dapat teman-teman akses melalui web browser ya. Nah, ini merupakan pasar online untuk pekerja ya. Jadi untuk pekerja menawarkan jasanya ya kan, yang berskala dunia teman-teman. Jadi dari seluruh orang di seluruh dunia pasti membutuhkan ini ya, apa, jasa ya kan, jasa yang bisa di remote begitu, dikerjakan jarak jauh ya, remote. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengubah skill ya di Fiverr teman-teman. Skill, kemampuan teman-teman itu apa sih? Kalau saya tentang web developer, kemudian web kreator, konten kreator, internet marketing, dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa memasukkan di sini contohnya manajemen, kemudian juga artikel kreator, desain ya kan, membuat video ya kan, di sini juga bisa dimasukkan. Nah, setelah teman-teman mempublish gigs dan sudah di ACC oleh Fiverr, maka akan tampil seperti ini. Biasanya kalau yang teman-teman baru memulai ya, mempublish gig, saran saya adalah jangan ada kata-kata yang sama dan jangan copy paste ya, baik itu gambar maupun deskripsinya, karena nanti akan ada verifikasi dari Fiverr, itu akan sangat lama karena ada beberapa copy paste yang teman-teman lakukan di situ. Nah, di sini yang saya jelaskan di awal tadi akan ada rating di sini.
rating buat pekerjaan teman-teman di sini. Berapa cepat teman-teman membalas pesan, di situ ada ratingnya ya. Kemudian seberapa cepat teman-teman mengirim pekerjaan ya. Bagaimana responnya, di situ ada. Kalau punya saya ini 100% semua ya teman-teman ya. Yang kalau yang masih NA itu adalah order. Ya, order kalau ada ratingnya teman-teman harus menyelesaikan 60 order ya. 60 orderan secara baik begitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengupgrade skillnya atau mengupgrade akunnya lewat menyelesaikan ujian yang ada di dalam Fiverr teman-teman. Contohnya teman-teman basic bahasa Inggris begitu. Teman-teman harus menguasai itu. Ada ujian bahasa Inggris, setelah lulus teman-teman akunnya akan mendapat profesional akun di situ ya. Mendapat profesional akun. Maaf ada iklan ya. Sepeda motor lewat. Nah, ini aplikasi tambahan yang saya gunakan. Meet dan Google Translate ini sangat berguna sekali, teman-teman. Nah, Meet dan Google Translate ini seperti yang saya jelaskan, biasanya ketika teman-teman menyelesaikan pekerjaan, nah, di situ ada customer teman-teman yang tidak paham bagaimana mengoperasikan aplikasinya. Nah, biasanya mereka melakukan pengen video conference atau pengen tatap muka secara langsung, tapi lewat sebuah aplikasi, baik itu Meet atau Skype ya, Skype. Biasanya dua itu yang diminta ya, Meet sama Skype. Nah, biasanya saya menolak ya, saya kasih ini rekaman video untuk tutorial saya kirimkan ke dia begitu. Soalnya saya tidak lancar bahasa Inggris teman-teman, tidak lancar, nanti diajak ngobrol ya kan, kayak ngomong ngopo kecepatan tidak paham, nanti malah jadinya ini malu-malu ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman kurang di bahasa Inggrisnya, bisa menggunakan cara itu, cukup kirim videonya saja, tidak usah teman-teman langsung pakai Meet begitu. Nah, kadang saya juga pakai Meet untuk klien-klien Indonesia saja ya. Untuk klien Indonesia ketika mengadakan rapat di sini kan freelance, biasanya dia membutuhkan tim begitu, satu tim, kemudian untuk rapatnya akan lewat situ ya teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas APK yang lain, yaitu freelancer. Nah, freelancer ini teman-teman bisa mendapatkan ribuan dolar sekali project teman-teman. Sekali project teman-teman bisa mendapatkan ribuan dolar di situs freelancer itu. Nah, aplikasi yang saya sarankan masih sama, yaitu Meet dan Google Translate, karena skalanya juga skala dunia untuk worker atau pekerjanya teman-teman. Jadi kebanyakan yang merequest itu orang luar negeri. Nah, setelah teman-teman siapkan, kemudian download juga aplikasinya. Untuk pertama kali yang baru memulai freelancer ya, nah ini ada beberapa klien saya juga ya, yang ibaratnya ada yang bertanya-tanya, ada juga yang sudah mengedilkan proyeknya. Kebanyakan orang India ya, kenapa orang India sih begitu, orang India ya, tapi tidak apa-apa, tapi yang penting bayar begitu ya. Kebanyakan orang India ini proyeknya sudah selesai, dibayar-bayar begitu. Ini pengalaman saya ya. Nah, tapi di sini ada beberapa kategori ketika teman-teman memulai teknologi manajemen, nah, sesuai kemampuan teman-teman ketika mendaftar ya. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan yang cocok, yang saya jual di sini nanti apa begitu, teman-teman bisa terapkan itu di semua situs freelancer yang ada ya. Dengan hanya tiduran teman-teman kuasai satu skill itu, teman-teman bisa menghasilkan ribuan dolar begitu. Nah, di sini situs freelancer ini untuk teman-teman yang baru memulai ya, atau baru tahu situs freelancer ini, teman-teman bisa mendownloadnya di Play Store atau menggunakan web juga teman-teman ya. Nah,
Untuk pertama kali mendaftar yang teman-teman siapkan juga adalah KTP, ya. Kemudian foto teman-teman memegang KTP juga, foto KTP, foto teman-teman memegang KTP gini sambil memegang tulisan apa begitu, freelancer apa. Nanti ada standarnya kalau teman-teman mendaftar, nanti coba ya. Dan di sini juga ada paket-paketannya teman-teman, yaitu ketika teman-teman menjadi worker tingkat profesional dengan boleh mengambil project lebih dari 1 atau 400 project begitu. Nah, teman-teman harus membayar tiap bulan sesuai ketentuannya di situ ya. Ada yang $100, ada yang berapa tiap bulan, tapi hasil yang didapat juga banyak begitu. Nah, ini biasanya yang digunakan oleh perusahaan freelancer ya. Jadi freelancer punya perusahaan, dia mempekerjakan programmer dan lain sebagainya untuk mengerjakan project yang ada di freelancer. Tinggal seperti itu. Teman-teman juga bisa membisniskan itu, bisnis di bidang jasa ya. Nah, di sini kalau teman-teman ingin melihat project-project, teman-teman bisa masuk ke browser project. Di situ ada banyak pilihan juga. Banyak pilihan yang bisa teman-teman pilih ya. Dan juga di situ ada ketentuan daripada project yang teman-teman pilih. Standarnya bagaimana dan harganya berapa. Nah, tipsnya ini untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, teman-teman lagi-lagi harus harganya di bawah harga pasar teman-teman ya. Yang penting murah aja ya, ada satu klien masuk, ada reviewnya, oke, begitu. Atau teman-teman juga bisa menyelesaikan ujian yang ada di situs freelancer ini. Jadi ada ujiannya teman-teman, programmer, ada ujiannya, kemudian teman-teman menjadi konsultan juga ada ujiannya, supaya kredibilitas akun teman-teman ini dipercaya oleh worker atau pekerja ya. Nah, ini saya contohkan untuk menuliskan deskripsi ya, deskripsi, tapi saya kesulitan ya kan, biasanya kehabisan ini grammar kehabisan grammar, dan itu ada standar katanya, jadi tidak boleh singkat seperti itu. Teman-teman harus menggunakan Google Translate ya, jadi menggunakan Google Translate yang seperti saya lakukan kali ini. Jadi sangat penting sekali itu ya APK ya kalau bergerak di bidang freelancer. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan harga di bawah harga penawaran daripada si worker. Jadi harganya lebih murah aja, yang penting begitu. Di ACC oke. Nanti juga akan mengebit dengan sendirinya. Nah, ketika teman-teman kesulitan tadi untuk memasukkan deskripsi, inilah aplikasi 1000 jalan, yaitu Google Translate. Ya, penghubung kemana saja ya kan, jalan menuju komunikasi India, Inggris, Itali, dan lain sebagainya. Ini sangat membantu sekali. Saya tinggal mengetikkan seperti ini. Yang pertama, teman-teman perkenalan diri. Dan yang terpenting adalah teman-teman memiliki spesifikasi di bidang apa nih. Sesuai enggak dengan project-nya begitu. Jadi harus teman-teman tuliskan di situ secara rinci supaya si worker ini tertarik untuk menghandle teman-teman ya. Jadi gitu tipsnya. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus memperkenalkan diri secara sopan. Kemudian yang kedua, teman-teman menjelaskan project apa yang pernah sudah dikerjakan. Dan selanjutnya adalah penawaran teman-teman rendah begitu untuk mendapatkan sebuah project ya. Jadi setelah itu teman-teman yang pilihan ketiga tadi bisa diganti-ganti. Jadi bisa dinaikkan, bisa diturunkan lagi kalau enggak ada yang mau hire teman-teman ya. Nah, setelah sudah, ini kan 600 kata ya tadi ya, 600 kata saya tuliskan supaya sesuai
dengan ketentuan daripada aplikasi freelancer ya. Nah, setelah teman-teman sudah menuliskan, kemudian translate dan copy, tinggal pastekan saja di sana. Nah, biasanya saya kasih tips lagi, kalau teman-teman harus menuliskan ini di notepad, jadi memperkenalkan diri dan lain sebagainya, teman-teman tulis di notepad dulu. Notepad, kemudian tinggal buka, copy saja, paste, seperti itu. Jadi kata-katanya sudah tersusun, tidak buat dari awal seperti ini. Nah, karena saya buat video, saya contohkan untuk cara buatnya ya, buat deskripsinya. Nah, seperti ini. Oke, saya masukkan alamat web saya, CV ya. Kenapa saya memakai web? Teman-teman juga bisa memakai alamat media sosial. Mungkin ada gambar-gambar Instagram ya kan, gambar projectnya yang sudah dikerjakan, begitu di Instagram juga bisa, tanpa menggunakan website yang berbayar ya. Nah, di sini biasanya saya kasih track record saya, kemudian deskripsi lengkap saya di website ya kan lebih singkat, tinggal dia klik, buka saja. Oke, oh ya ini orangnya, oke, saya handle begitu. Jadi deskripsinya tidak terlalu panjang. Kalau teman-teman mendeskripsikan terlalu panjang juga, si worker ini agak males nih teman-teman, agak males buat membaca ya. Coba bayangkan teman-teman mau cari orang, lanjutkan belum selesai, lanjutkan lagi belum selesai, untuk deskripsinya di drop down tapi masih belum selesai. Langsung singkat, padat, to the point begitu. 3 poin tadi yang saya sampaikan ya. Nah, ini setelah teman-teman mempublish, teman-teman juga bisa mereview gigs, atau bukan gigs ya di sini, tapi bitnya teman-teman. Jadi bisa mereview, teman-teman melihat deskripsi, scroll ke bawah, harganya teman-teman itu sudah paling murah atau ada yang lebih murahin lagi begitu. Nah, kalau ada yang masih murahin lagi, teman-teman bisa ganti harganya lebih murah dari dia begitu. Nah, dan juga perhatikan ini tanggal berakhirnya project itu. Jadi ketika si worker sudah memasuki tahap akhir begitu, nah, maka dia terpaksa harus memilih pekerjaan yang paling murah biasanya seperti itu, atau memiliki spesifikasi khusus, dia sudah harus memilih, karena kalau tidak akan dikenakan denda dari freelancer. Nah, itu kenapa teman-teman bitnya ini seperti lelang ya, lelang pekerjaan begitu. Jadi seperti lelang pekerjaan, siapa yang paling murah, bukan yang paling mahal dibeli, tapi yang paling murah akan di hire begitu, intinya seperti itu, atau yang paling sesuai kriterianya dengan project yang dia buat, meskipun itu harganya mahal tapi kualitasnya baik, kemudian sesuai dengan project yang dia buat, maka dia akan hire gitu. Ini saya contohkan untuk yang pengen mempekerjakan saya, dari orang India ini teman-teman. Perempuan ini teman-teman, dari orang India. Dia web juga ya, jadi tidak bisa berbahasa Inggris dia teman-teman, tidak bisa berbahasa Inggris. Saya disuruh pakai bahasa India. Waduh, pakai bahasa India gimana ini ya? Mungkin saya pakai Google Translate aja, saya kirim, kemudian malah dia ngirim balik ngirim balik kata-kata yang sama. Nih saya ketikkan ini artinya apa ya, tulisan India ya begitu, dan saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, ada artinya nih, rincian apa yang akan saya kerjakan gitu. Main kiais what way, artinya dari bahasa Indianya. Nah, ini setelah sudah tahu, kemudian saya balas lewat Google Translate ini juga teman-teman. Jadi saya balasnya lewat sini. Saya ngomong aja, saya lewat Google Translate begitu, supaya dia paham. Pakailah Google Translate juga begitu. Dasar nih warga Vrindavan ya teman-teman ya. Tuh, pakai bahasa India, aduh. Pakai Google Translate, sama-sama Google Translate seperti itu. Nah, ini adalah dashboard saya ya. Tentang saya tuliskan semua di situ, dan ada standarnya berapa kata begitu, saya lupa, kurang lebih 1200 kata. Dengan ini skill saya yang saya masukkan, programmer, web developer,
dan konten kreator, internet marketing, dan lain sebagainya. Banyak. Supaya apa? Supaya bisa menarik worker, bukan worker ya, si penyedia jasa ya, si penyedia jasa supaya bisa tersaring di browser project kita. Browser project itu yang untuk mencari project tadi, teman-teman. Bisa tersaring di situ ketika kita ada project baru, tersaring. Lewatnya adalah lewat ini skill teman-teman tadi. Jika sesuai, maka akan tersaring dengan sendirinya. Jadi sistem daripada freelancer itu seperti itu. Makanya teman-teman harus pertama daftar skillnya apa saja sih, harus sesuai yang teman-teman bisai begitu. Kalau tidak bisa, ngapain ya buat situ, ketika ada orderan, waduh, akan memberikan rating yang buruk buat teman-teman itu. Oke, jadi dua aplikasi itu. Nah, seterusnya saya akan mengasihkan tips di Upwork. Teman-teman bisa hasilkan ribuan dolar hanya beberapa menit. Wih, keren kan? Ya, beberapa menit di Upwork. Oke, sekilas tentang Upwork ini, teman-teman. Ini adalah sebuah platform ya. Ini ada yang APK-nya, juga ada yang webnya juga. Nah, di sini keunggulan daripada situs freelancer ini, dia memiliki panel pool namanya, teman-teman, yang fungsinya mengumpulkan freelancer yang sudah kredibel di masing-masing lapangan kerjanya. Misalnya nih, pool writers, penulis, ya kan? Atau pool web developer, atau customer service agent, gitu. Atau sebagai customer service, itu bisa dikumpulkan di Upwork. Jadi ketika teman-teman mencari pekerjaan, ya kan, di Upwork, usahakan tadi harus sesuai dengan skill teman-teman. Di sini teman-teman bisa menunggu dan juga bisa meng-hire ya. Banyakan di sini sih menunggu ya, seperti di Fiverr tadi konsepnya daripada Upwork. Jadi teman-teman mengirimkan proposal data dirinya di dalam situs ini atau di dalam aplikasi ini. Nah, ini contohnya dashboard saya dan beberapa proposal ya. Proposal saya tentang internet marketing, business analysis, project manager, dan lain sebagainya. Harga $30 untuk internet marketing gitu. Nah, ini juga ada skill juga teman-teman. Dan juga teman-teman bisa menghargai proposal yang teman-teman buat. Jadi teman-teman harus memberikan proposal teman-teman yang semenarik mungkin. Proposal tentang pekerjaan apa sih sebagai internet marketing. Saya membantu Anda di bidang internet marketing, promo bisnis Anda, ya kan? Baik itu di Facebook Ads atau di web Anda ataupun di media sosial lainnya. Nah, seperti itu. Dan juga ini tadi yang saya jelaskan ada poolnya, ya. Pool ini ketika teman-teman mendaftar di awal, sesuaikan skill sesuai kemampuan teman-teman. Harus sesuai skillnya ya. Jadi jangan asal-asalan untuk memilih skill, tapi masih bisa diedit kalau teman-teman belum paham ya, sudah terlanjur, saya sudah buat akun nih, tapi masih poolnya itu berantakan ya kan. Maka dari itu akan sulit mendapat pekerjaan di sini teman-teman. Nah, setelah deskripsinya teman-teman tuliskan dan juga membuat proposal juga sudah, dan ada skill yang teman-teman harus isi begitu. Nah, di sini juga ada aktif project ya kan. Project yang aktif ada berapa ini? Tidak ada di saya ya teman-teman. Itu yang aktif sudah selesai. Dan juga ini ada my feed ya. Teman-teman bisa lihat di sini tentang pekerjaan yang teman-teman minati. Kemudian teman-teman bisa mengambil pekerjaan itu dengan ketentuan dari Upwork. Pastinya nanti akan ada potongan ya kan. Potongan berapa persen gitu. Cukup banyak juga teman-teman di sini. Nah, tapi project di Upwork ini skalanya sangat besar sekali teman-teman.
sangat besar sekali, antara $1.000, $2.000, $7.500 begitu. Wah, itu kan sangat besar sekali ya. Berapa itu? $1.000 ya kan? 15.600 kali 1.000, berapa itu? Udah banyak ya sekali ngerjain project. Itu sesuai kemampuan teman-teman, sesuai spesifikasi teman-teman. Kebanyakan yang besar kalau di project IT atau di sistem informasi itu adalah di sistem analisnya, kemudian untuk menemukan celah daripada aplikasi, kemudian membuat sebuah project, ya kan, web developer. Situ harganya agak mahal-mahal ya, 2.500, 3.000, bahkan ada yang 25.000 dolar ya teman-teman. Dolar dikalikan berapa ya? Bukan 25.000 rupiah. Nah, di sini ketika teman-teman menemukan project yang cocok, teman-teman bisa submit proposal di situ, mengirimkan proposalnya teman-teman di situ ya. Dikirimkan saja proposalnya yang ibaratnya sudah sesuai dengan kriteria dan minat teman-teman di sini. Ini ada banyak ya. Kalau saya yang pertama adalah budgetnya. Yang penting budgetnya tinggi, begitu saya submit proposalnya. Ya. Bedanya aplikasi Uptowork ini dengan aplikasi freelancer kan hampir mirip kan untuk submitnya. Jadi di sini tidak ada batasan, tapi ada kesepakatan berapa persen nanti ketika teman-teman mengedilkan atau menyelesaikan project ini begitu, untuk bagi hasil dengan Uptowork-nya. Kemudian juga di situs freelancer itu ada batasannya ya, ada batasannya ketika teman-teman masih awal ya, masih newbie begitu. Teman-teman hanya bisa mensubmit 7 project ya, 7 project, kemudian hanya bisa skala berapa ya, nggak bisa $1.000 seperti itu. Kalau ini bisa $1.000, $2.500, $2.000 begitu bisa teman-teman. Penting teman-teman kompeten di sini, track record-nya bagus, maka akan menghasilkan pundi-pundi dolar ya, yang sangat prospek sekali. Jadi saya sarankan juga buat teman-teman ini dalamnya Uptowork ya, Uptowork, Fiverr, freelancer, kemudian Guru. Nah, yang di Guru itu nanti saya akan sedikit share juga tentang verifikasi pembayaran. Ya, ada sedikit masalah dari kemarin tentang itu teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman di Uptowork menggunakan PayPal ya, bisa menggunakan PayPal. Jadi ketika teman-teman terjun di freelancer, langsung daftarkan saja rekening teman-teman yang ada di sisinya, kemudian daftarkan ke PayPal gitu, di email teman-teman untuk melakukan earning atau transaksi jasa di situs freelancer. Ini bisa teman-teman pilih berapa hari saya menyelesaikan project itu. Nah, saya hitung dulu, ini saya kasih berapa, intinya sama semua untuk situs freelancer ketika mengebit ya, yang paling murah dulu lah begitu. Ketika teman-teman mencari sebuah track record yang bagus, itu harus yang paling murah dulu, oke? Nah, setelah teman-teman menjaga detail secara perlahan, ini bisa memilih version-nya. Kalau sudah komplit semua, teman-teman bisa submit proposal dan baca dulu persetujuan daripada Fiverr-nya bagaimana ya. Cover letter proposal teman-teman bagaimana, intinya tadi. Nah, jadi pada Google Translate ada itu. Jadi ketika aplikasinya di run ya teman-teman, aplikasinya sudah teman-teman run di situ, akan ini akan muncul seperti ini, akan muncul di pojok kanan atas ketika teman-teman mengcopy sebuah teks asing ya, berbahasa asing, atau teksnya berbahasa Indonesia juga bisa sih, nanti akan muncul translate-nya di situ. Teman-teman bisa pilih, nanti tinggal copy, oh artinya ini, tinggal copy, tinggal tambahkan balasan begitu. Ini sangat simpel sekali ya, hanya menggunakan HP teman-teman bisa menghasilkan uang di rumah, waktunya berkumpul dengan keluarga juga banyak begitu.
dan pekerjaannya juga mudah ya, tidak ada tekanan sana sini, tekanannya cuma menyelesaikan sesuai deadline gitu ya. Tidak ada yang marah-marahi tentang pekerjaan yang ditambah-tambahin tidak sesuai dengan konteks begitu. Jadi di sini sangat nyaman ya menurut saya jadi freelancer. Jadi buat teman-teman yang masih di rumah kan tidak boleh ya, kalau ada yang di daerahnya lockdown atau PSBB ya, memang tidak boleh keluar ya. Nah, itu bisa menonton video saya di channel Haris Bahrudin dan ikuti tutorialnya nih bagaimana. Jangan di skip-skip ya teman-teman ya, biar tidak ketinggalan materinya. Nah, oke, lanjut lagi ketika teman-teman sudah melakukan translate ya. Melakukan translate di Google Translate, teman-teman akan mempastekannya di proposal teman-teman. Setidaknya ada 4 pertanyaan dari proposal itu yang harus teman-teman isi ya. Nah, sedikit saya share di sini tentang up to work ya, tentang up to work di sini. Jadi ini merupakan situs dari California, menyajikan banyak pekerjaan yang sudah dikelompokkan tadi, ada poolnya ya, yang sudah disesuaikan bidangnya. Nah, untuk di project-nya sendiri teman-teman, biasanya sangat sama dengan project ID. Oh, ini belum saya bahas project ID. Project ID di akhir ya, hampir sama dengan project ID di sistem up to work ini teman-teman. Nah, agak lambat karena memang ngetiknya lama ya, ngetiknya lama, dan juga ini saya harus merancang kata-kata. Nah, usahakan teman-teman ada 3 poin di sini dalam menuliskan deskripsi. Yang pertama, singkat, padat, jelas ya kan, dalam up to work ya, karena ada 3 milestone sepertinya yang harus teman-teman isi, 3 atau 4 begitu, saya lupa. Nanti coba kita lihat di sini ada berapa milestone, dan juga teman-teman harus membuat sesuai project yang teman-teman bid. Teman-teman bid. Jadi tidak asal teman-teman mengcopy paste menyiapkan seperti saran saya di freelancer atau saran saya di Fiverr tadi ya, Fiverr freelancer ya. Di sini harus sesuai dengan projectnya yang teman-teman kerjakan. Nah, yang bisa di-copy hanyalah ini perkenalan awal teman-teman, makanya diperkenalin itu harus ada isinya pengalaman teman-teman ya, pengalaman mengerjakan project yang sesuai bidangnya, yang sesuai teman-teman bid ini. Intinya itu kalau menulis sebuah deskripsi proposal penawaran pekerjaan itu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menyertakan buktinya ya, buktinya. Nah, lebih afdolnya lagi teman-teman mempunyai website pribadi yang isinya tentang track recordnya teman-teman ya, track recordnya teman-teman. Nah, sedikit saya share di sini tentang website pribadi. Jadi teman-teman selain bisa untuk melakukan pekerjaan freelance, teman-teman juga bisa melakukan branding diri di sana dengan membuat sebuah website yang isinya track record teman-teman, kemudian ditambahin sebuah artikel ya di bawahnya, artikel, tips, trik, kemudian download software, kemudian edukasi dan lain sebagainya, supaya menarik traffic banyak pengunjung di situ juga. Nah, jadi bisa digunakan menjadi 2 ya, selain sebagai CV ya, CV buat teman-teman, kemudian bisa menarik traffic ya, traffic buat pelanggan teman-teman, kemudian bisa branding diri juga, intinya itu. Nah, ini sudah ya. Setelah sudah, nanti akan muncul ini kayak persetujuan seperti itu tentang job detail dan lain sebagainya. Teman-teman juga bisa
submit lagi proposalnya teman-teman ya, ketika mau ambil project lagi. Saya belum coba mentoknya ini berapa ya, berapa project. Kalau di freelancer itu 7 project. Kemarin saya bisa up lagi. Biasanya ada promo kalau teman-teman di freelancer ya. Itu ada promo buat pertama daftar gratis 1 bulan, itu premium member kayaknya. Itu bisa menghandle atau meng-hire pekerjaan lebih dari 7 ya. Sekitar 100 atau berapa lupa saya itu. Nah, nanti coba teman-teman cek ya. Oke, setelah sudah, di sini ada pemberitahuan ya, pemberitahuan tentang proposal teman-teman yang sudah teman-teman submit. Ada pemberitahuannya, dan di sini juga sama, teman-teman harus menggunakan Google Translate dan juga Meet. Oke, yang intinya skala internasional ini adalah aplikasi Sitoka. Nah, selanjutnya kita masuk ke Guru. Guru ini adalah sebuah aplikasi atau platform freelancer juga yang berasal dari India. Wah, negara Vrindavan lagi. Oke. Nah, saya punya pengalaman buruk nih teman-teman di Guru. Karena saya belum paham untuk proses verifikasinya, dan saya menggunakan email yang berbeda daripada email PayPal saya, gitu. Jadi bisnis saya hangus, sudah saya masukkan di sini, tapi tidak balik ke rekening saya sekitar 50.000, begitu. Kalau mendaftar itu kan masuk verifikasi, di sana ada verifikasi kartu ya, kartu kredit atau mungkin verifikasi pembayaran begitu. Nah, di Guru ini teman-teman, kalau teman-teman belum verifikasi pembayaran, maka teman-teman tidak bisa mengambil sebuah project ya. Nggak enaknya itu adalah itu, jika belum verifikasi tidak bisa mengambil sebuah project. Di kendala saya juga di sana, karena saya menggunakan email yang lain teman-teman. Ketika saya melakukan uji coba ya kepada situs freelancer, saya harus menggunakan email bukan email dummy ya. Email itu masih saya pakai, email khusus yang untuk trial, kemudian supaya supaya nanti kalau ke banned bukan email PayPal saya begitu. Saya tidak buat PayPal yang banyak begitu ya kan verifikasinya juga ribet di situ. Ketika sudah ke banned, aduh repot ya. Nah, ini adalah contoh project-projectnya. Tapi yang enak apa nih di Guru? Yang enak adalah ketika ada job match ya. Job match itu job yang cocok buat teman-teman sesuai skill tadi dan kemampuan yang teman-teman punya. Ada job match-nya ya, itu ada pemberitahuan. Gitu, ada pemberitahuan job match. Ini nanti saya tunjukkan untuk job match-nya. Nah, ini contoh-contohnya, dan harganya juga ini ya, harga yang cukup fantastis. $1.000 ya, ada $1.000. Harganya juga cukup fantastis di sini. Dan buat teman-teman, ketika mendaftar juga harus disiapkan data diri juga ya. Ini dari dashboard dan skill saya sudah saya lengkapi semua. Oke, sudah lengkap ya. Lengkap semua. $1.000 ya. Nah, skalanya adalah sekitar $1.000 di guru.com ini. Dan juga ada fitur-fitur yang sangat menarik di sini.
tapi sayangnya belum ada aplikasi Android-nya, teman-teman. Belum ada aplikasi Android-nya. Jadi teman-teman masih memakai web browser, tapi sudah ini kok, responsif webnya. Responsif, jadi nyaman digunakan. Nah, ini contoh portofolio yang bagus, teman-teman. Jadi menyertakan deskripsi, gambarnya juga bagus, rapi begitu. Nah, supaya menarik perhatian daripada ini pencari jasa ya, pencari jasa. Ini sangat menarik sekali, ada web developer, kemudian ada desain, kemudian ada GIS juga ya, ada APK Android, ada pembuatan video, pembuatan 3D. Nah, ini teman-teman nanti bisa tiru untuk pembuatan apa ya, kalau di Fiverr itu namanya gigs, kalau di Guru itu job match, lupa saya, nanti coba dicek ya teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya juga overview, daripada teman-teman cari satu-satu, teman-teman juga bisa menunggu juga dengan overview yang teman-teman tulis ya, tentang proposal atau project yang pernah teman-teman kerjakan gitu. Nah, ketika mencari project seperti ini teman-teman, cari yang cocok. Intinya kalau saya sih harganya yang paling mahal begitu, $1.000, oke, begitu, karena potongan harganya potongan pajaknya juga mahal teman-teman. Kalau ambil yang receh-receh nanti waduh dapatnya sedikit, waktunya juga kebuang. Mending mancing yang besar juga, yang besar sekalian ya kan, mancing ikan yang besar sekalian. Kalau bisa jaring ya lebih enak begitu. Nah, ini fungsinya nanti kalau teman-teman menguasai semua situs freelancer yang saya share ini ya, sudah mencoba mendaftar, dikuasai tips dan triksnya setelah menonton video ini dilakukan, nah teman-teman bisa menjaring ikan yang besar. Jadi mengoptimalkan waktu teman-teman di laptop ya, dengan membuka 5 browser ini, kemudian teman-teman mengebit mengebit itu mengambil project-project di situ. Jadi biasanya saya jadwalkan khusus untuk mengebit project. Biasanya kan saya ngajar dari jam 8 sampai jam 4 pulang, kemudian makan, tidur sebentar, sholat, habis bisa, kemudian saya jadwalkan sekitar 4 jam buat ngebit project sama mengerjakan project. Nah, kalau biasanya lebih sampai jam 1 ya, 1 kalau mengerjakan project juga. Di waktu malam itu adalah waktu yang sangat tenang dan bagus buat mengerjakan project menurut saya ya. Tapi tips buat teman-teman yang mencari project ini, bagaimana sih supaya cepat dibales begitu oleh worker. Nah, teman-teman perhatikan waktu teman-teman. Kalau di Indonesia ya, di Indonesia teman-teman harus ngebitnya itu malam, kalau tidak subuh gitu. Malam jam sekitar 10, 11 sampai jam 12, kemudian subuh, sholat subuh sampai jam 6 pagi. Nah, gitu. Kebanyakan online-nya yang dari luar itu teman-teman, sekitar waktu itu. Jadi persiapkan ketika teman-teman ngebit ya kan. Nah, kenapa? Karena memang apa ya, waktunya sana mungkin. Pengalaman saya ya memang itu kalau cepat dibales gitu ya kan. Kalau menunggu lama itu kan dibales-bales sudah ketumpuk dengan bid orang lain begitu. Ketika pencari kerja atau si pencari jasa itu ini melihat ya kan, kalau ketumpuk kan sudah males. Jadi ketika online langsung penawaran pertama pasti dibaca teman-teman. Jadi harus tekniknya adalah teman-teman di search pencarian browser itu pencarian yang teratas kalau pengen cepat dibalas ya. Pertama kan dibalas dulu, kemudian kita memanajemen bagaimana komunikasi dalam bisnisnya
seperti yang saya contohkan tadi ya. Terus ada komunikasi di dalamnya, bagaimana teman-teman bisa menarik itu menjadi customer teman-teman. Nah, di sini ada beberapa project ya, menurut saya menarik. E-commerce website developer yang sesuai dengan bidang saya, dan juga saya ada websitenya teman-teman. Di websitenya ada contohnya dan sudah saya buat, begitu tinggal saya tawarkan saja, dan harganya juga saya cocok. Harganya sangat cocok kalau ini. Makanya saya simpan di kalau keranjang di favorit. Klik pada bintangnya itu langsung tersimpan di favorit. Ketika teman-teman mau mengebit, ketika orangnya online, langsung submit proposalnya, ini langsung dibalas. Itulah tekniknya teman-teman ya. Disimpan di di list teman-teman dulu, kemudian ketika jam-jam itu teman-teman langsung submit proposal, jedel langsung dibalas. Kenapa butuh waktu yang cukup lama di situ? Ketika teman-teman tidak memperhatikan waktu dan ngasal waktu submit, maka proyek teman-teman akan ketumpuk dengan proyek yang lain dan mubazir waktunya ya kan, nggak ada balasan, nggak dapat kerjaan, malah menunggu lama ya kan, mengharap yang tak pasti. Itu menyakitkan teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini ada menu quote juga, dan juga ada beberapa menu lagi. Freelancer listing ini menampilkan freelancer yang berkompeten dan sudah kredibel di sini. Kalau teman-teman lihat itu ada harganya $750, mahal banget ya. $1.000 juga ada tadi. Yang membuat web, konten kreator, harganya semahal itu ya. Ketika teman-teman sudah mempunyai brand, track record yang bagus, kemudian mempunyai manajemen akun yang bagus, di situ teman-teman bisa memasang harga tinggi ya. Seperti tadi freelancer listing. Ini adalah contoh profil saya teman-teman, dan juga ada beberapa skill yang saya tampilkan di sini, bisa saya kerjakan. Intinya adalah web developer, content creator, marketing grafik saja, dibagi dalam bidang-bidang. Nah, ini adalah pos punya saya ya, dengan harga-harga tertentu. Pos punya saya, dan juga saya menampilkan portofolio saya itu beserta video, PDF ya, dan gambar tentang CV saya, supaya menarik orang ya, buat meng-hire kita. Nah, usahakan CV teman-teman itu dalam bahasa Inggris ya, supaya tidak kesulitan. Karena ini dari India ya teman-teman, dari India. Kalau bahasanya Indonesia, waduh, yang baca siapa ya? Oke, di platform guru ini bisa teman-teman lihat skill teman-teman dan overview skillnya itu apa saja. Nah, semua platform freelancer itu menampilkan pekerjaan sesuai dengan skill teman-teman ya. Jadi harus sesuai pertama daftarnya. Kalau nggak diisi, waduh, nanti ini belebar kemana-mana skupnya ya. Jadi nanti teman-teman akan sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Oke, ini profil saya nanti bisa dilihat ya. Selanjutnya, setelah guru tadi, saya akan melakukan review pada project ID ya, dan juga memberikan tips serta triknya ya. Saya sudah mendapatkan sekitar berapa juta di project ID ini untuk project yang saya pernah kerjakan. Pertama akan saya terangkan tentang apa itu project ID. Nah, ini merupakan sebuah platform digital ya, dan juga menyediakan produk marketplace dan menawarkan
project dan pencari project di dalamnya, teman-teman. Nah, jadi secara tidak langsung platform ini juga adalah platform marketplace, tempat jual beli produk juga. Nah, jadi teman-teman bisa menjual produk, kemudian mencari pekerjaan di Project ID ini. Dan juga buat teman-teman yang tidak mau berbahasa Inggris, Project ID ini sangat cocok buat teman-teman untuk mencari pekerjaan karena menggunakan bahasa Indonesia. Keren ya, menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini tampilan awal daripada Project ID ya. Nah, transaksi project ada dua menu di sini. Yang pertama, transaksi project, menawarkan project dan mencari project nih, antara owner, pemberi pekerjaan, dan juga worker ya, seorang freelance. Nah, semua pekerjaan yang hasil akhirnya bisa dikemas dalam bentuk file dan bisa dikerjakan di Project ID. Jadi teman-teman ada perantaranya ya, tidak usah khawatir kena scam yang di materi saya sebelumnya ya kan. Ini ada perantaranya Project ID, jadi uangnya di-keep dulu di Project ID baru disampaikan konsep daripada marketplace ya. Dan konsepnya hampir sama semua sih di situs freelancer dan juga marketplace seperti itu. Nah, yang kedua adalah untuk menu transaksi jual beli produk digital nih, antara seller, seorang penjual, dan juga buyer, seorang pembeli. Semua produk digital yang bisa dikemas dalam bentuk file bisa dijual belikan di space penjualan Project ID. Jadi ada space penjualan Project ID ya. Di sini saya tampilkan project yang sudah saya kerjakan ya. Dan hasilnya di situ. Ini kekurangannya kurang responsif ya daripada web Project ID, dan juga tidak ada aplikasi Play Store ya. Aplikasi Android-nya tidak ada. Hanya berbasis pada website saja. Dan banyak pilihan menu di sini teman-teman. Dan kalau belum paham tentang cara kerjanya, supaya tidak kelamaan ya di sini ya, bisa teman-teman baca sendiri di cara kerja Project ID di sini ya. Ini ada cara kerjanya. Gimana sih menjadi seller? Nah, kalau ada pertanyaan itu, teman-teman tinggal baca saja. Ada semua FAQ-nya. Dan juga di sini ada menu service pelayanan ya. Ketika teman-teman ada komplain juga, dan juga ada menu produk. Nah, ketika teman-teman membuat sebuah penawaran project, mau request, saya butuh akun Instagram dengan follower sekian, nah, dengan ketentuan sekian, teman-teman bisa tuliskan di sini. Nanti akan ada worker yang menawarkan jasanya begitu, atau menawarkan produknya juga bisa. Nah, selanjutnya di sini juga ada menu browser project. Gunanya adalah buat teman-teman para pencari kerja di sini. Nah, sini ada yang jual web tools begitu. Ada jual apa lagi nih, web donasi. Dan juga ada apa ini, bikin web pakai Laravel begitu. Jadi harus sesuai bidangnya ya. Ketika teman-teman membuat sebuah project di sini. Nah, ini contoh daripada market digitalnya. Nah, ini ketika teman-teman flash new bid, artinya teman-teman mengebid atau teman-teman meminati project itu, mau teman-teman ambil begitu, bisa dengan menu seperti ini ya. Oke, setelah mengebid teman-teman, jadi yang harus teman-teman perhatikan adalah menyiapkan deskripsi profil teman-teman ya. Jadi deskripsi profil ini sangat penting sekali buat teman-teman yang baru memulai sebuah project ya. Jadi project yang teman-teman
pernah kerjakan atau teman-teman pernah membuat sebuah karya apa, bisa teman-teman tuliskan di sini untuk mendukung para penyedia jasa agar menghandle teman-teman. Nah, ini contohnya seperti ini. Dan biasanya saya siapkan dulu ya. Saya siapkan dulu di notepad. Jadi saya rangkai kata-katanya. Nah, bagaimana membuat sebuah deskripsi diri yang menarik ya. Yang menarik, yang bernilai jual begitu. Nah, teman-teman pasti bisa membuatnya. Ketika teman-teman membuatkan di notepad ya, saya sarankan di notepad dulu ya. Saya sarankan membuat di notepad, kemudian deskripsinya sudah bagus, teman-teman bisa flash new bit begitu. Pokoknya untuk tipsnya untuk menulis deskripsi, usahakan teman-teman buat deskripsi diri yang menjual begitu, sesuai pengalaman teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah, nanti akan muncul di historinya teman-teman seperti ini ya. History, ketika ada yang menanyakan sesuatu, bisa teman-teman balas di sini ya. Bisa dibalas. Kemudian di sini juga bisa menampilkan balance point-nya teman-teman berapa. Ada juga link affiliate-nya juga kalau teman-teman berminat. Nanti akan saya share link affiliate saya ya. Jadi bisa teman-teman mendaftar lewat situ supaya nanti bisa saya pandu juga buat tips dan triknya ya. Nah, di sini ada beberapa menu juga untuk produk ya. Ya, teman-teman bisa menjual produk begitu. Dan juga teman-teman bisa melakukan pembelian produk. Nah, ini contoh produk-produk yang dijual di sini. Dia ada yang jual blok memasak, ya kan, jual reguler dan reguler. Nah itu, kemudian jual artikel itu nanti. Kemudian daftar daftar bar ya, alamat bar begitu, untuk data dan lain sebagainya. Jadi bisa menjual produk digital ya, baik itu berupa data, berupa tulisan, juga bisa dijual di sini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir bagaimana sih caranya mencari kerja ya kan, sudah disuruh di rumah tidak dapat uang. Nah, teman-teman punya HP kan, setidaknya kalau tidak punya laptop, nah itu bisa teman-teman gunakan untuk bekerja ya. Jadi saya share tipsnya seperti ini, tinggal lakukan saja, dilakukan ya kan, nanti akan menghasilkan dengan sendirinya. Kalau teman-teman kesulitan tadi yang bahasa Inggris, bisa memakai Project ID ini ya. Project ID untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah ya. Nah, di sini kalau teman-teman menjual barang, ada beberapa spesifikasi khusus, kemudian keterangannya juga sudah lengkap ya. Sudah lengkap. Teman-teman tinggal pilih saja ya, yang sesuai dengan produk yang teman-teman jual. Ini contoh produk yang saya jual ya. Ada web marketplace juga ada di sini. Dan beberapa produk lainnya. Jadi buat teman-teman yang belum mempunyai project ya kan, atau belum punya produk untuk dijual, teman-teman bisa melakukan bid atau mencari pekerjaan. Nah, di sini biasanya saya lakukan bid itu di hari kerja ya, teman-teman. Di hari kerja selain hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu itu sangat sepi sekali, teman-teman. Sangat sepi sekali proyeknya, dan juga di sini agak kurang ya. Agak kurang pilihannya. Jadi teman-teman pesaingnya banyak ya kan, kemudian agak kurang untuk hasilnya, itu jadi kurang efektif menurut saya. Jadi saya sarankan itu hari Senin sampai Sabtu teman-teman mencari pekerjaan di Project ID ini, kan bisa kerja Senin sampai Sabtu.
Jadi tinggal bit, siapkan template-nya, deskripsinya teman-teman di Notepad, tinggal copy paste, tambahkan sedikit ya kan, sedikit review tentang pekerjaan yang pernah teman-teman kerjakan sesuai bidang yang teman-teman bid gitu, atau project yang teman-teman bid. Jadi deskripsi sudah matang, kemudian tambahkan review sedikit, oke jadi, dan itu sudah menarik minat. Nah itu tadi sekitar berapa ya? 1.200.000 kemarin itu untuk project iklan web di Project ID. Jadi ada yang meminta saya untuk dibuatkan poster iklan ya, saya tawari di 30 web saya, 1 bulan cukup 750.000 begitu. Nah, itu kan sangat murah sekali teman-teman. Nah, jadi untuk iklan seperti itu cukup murah sekali. Dia jualan tembakan ya, jualan tembak, tapi legal teman-teman, bukan ilegal ya. Sniper burung itu loh, tembak burung ya, jual tembak burung. Ketika ada iklan yang nyeleneh, saya tidak akan terima iklan itu. Contohnya iklan judi ya kan, biasanya dia bilang iklan apa ini, tidak sebutkan, tapi setelah diskusi ini kan gambling kan, oh tidak, saya tidak bisa ambil gitu. Dan juga teman-teman bisa membaca ketentuannya di sini ya, juga ada link afiliasinya buat teman-teman yang pengen pengen mendapatkan passive income dengan link afiliasi gitu. Nanti bisa pakai link afiliasi saya, kemudian teman-teman punya link afiliasi lagi, bisa dibagikan ke member lain begitu. Nah setelah itu juga masih ada banyak fitur di Project ID ini teman-teman, pastinya sangat membantu Anda untuk mencari uang melalui HP ya. Jadi tidak usah melalui laptop, butuh fitur khusus, butuh peralatan khusus, cuma Anda melakukannya lewat HP. Tapi biasanya pekerjaannya dilakukan lewat laptop juga sih, untuk edit dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau teman-teman pengen desain dan lain sebagainya, pengen teman-teman jual, nah saya bisa share aplikasi yang bisa digunakan mengerjakan project ya lewat HP. Nah, sekian untuk share tentang bagaimana sih mencari dolar ya lewat HP Anda. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel saya. See you.